Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tahirin wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam Jumat ini kita berada di hari yang mulia dan termasuk kategori hari yang disunnahkan untuk melaksanakan saum Ayyamul Bid, 3 hari berturut-turut di hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Ahad. Jadi ini adalah merupakan kesempatan bagi kita yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum sunnah ini, yang mana pahalanya al-hasanatu bi asyri amthaliha, kebaikan itu dikali lipatkan menjadi 10 kali lipat. Jadi saum Ayyamul Bid yang dikerjakan 3 hari ini adalah bernilai pahala seakan-akan kita mengerjakan saum 30 hari, seakan-akan kita mengerjakan saum satu bulan lamanya. Ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kita akan bersama mengkaji dan mempelajari tentang hak-haknya Allah Subhanahu wa taala dari kita semuanya. Karena kita tahu haknya kita senantiasa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kewajiban yang paling utama, bahkan inti dari kewajiban kita adalah mesti mengenal haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam ini kita akan membahas bab yang baru, dan bab ini baru yang dibahas tetapi masih berkenaan dengan bab yang sebelumnya berkaitan dengan tauhid asma dan sifat. Bab qaulillahi ta'ala, babu qaulin, bab perkataan seseorang. Ini ucapan seseorang dibahas oleh Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Perkataan seseorang yang mengatakan Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah, ampuni saya, ampuni aku kalau engkau menghendaki. Ya, ini perkataan seseorang yang mengatakan hal ini, bagaimanakah dimasukkan kepada kategori membahas hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang disebutkan oleh beliau adalah hadis yang beliau sebutkan dengan istilah fis sahih dan tercantum dalam kitab as-sahih. Dan ini maknanya, kata Syekh Al-Utsaimin, kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan fis sahih, artinya adalah sahih Bukhari dan Muslim. Dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim, fis sahih, dalam kitab yang sahih, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, la yaqulu ahadukum, la yaqul, janganlah kalian mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan. Rasulullah SAW mengucapkannya dengan apa? La yaqul, ini larangan. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma rahamni in syi'ta, liya'zimil mas'alah fa innallaha la mukriha lahu. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah, ampuni aku kalau engkau menghendaki.
Juga jangan salah seorang di antara kalian mengucapkan Allahumma rahamni in syi'ta. Ya Allah, rahmati aku, berikan aku kasih sayangmu kalau engkau menghendaki. Liya'zimil mas'alah. Hendaklah orang ketika berdoa jangan ragu. Fa innallaha la mukriha lahu. Karena Allah itu tidak dipaksa dan tidak terpaksa mengabulkan doa hambanya. Fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita dapatkan pelajaran dari ungkapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat Allahumma. Allahumma artinya ini adalah ya Allah. Ya. Jadi lafadznya adalah asalnya ya Allah. Akan tetapi kata beliau Syekh Al-Utsaimin, beliau katakan dikarenakan sering digunakan kalimat ini, maka dihapuslah ya yang artinya di situ ya panggilan, ya nida. Ya Allah, wahai Allah. Wahainya itu dihapus, kemudian diganti dengan mim di akhir. Jadi kalimat Allahumma asal katanya adalah ya Allah. Ya. Kemudian ya-nya itu dihapus dan diganti menjadi mim di akhir. Kenapa? Tayammunan bil ibtida bidzikrillah, untuk mengagungkan nama Allah di depan. Maka ya-nya itu dihapus digantikan dengan mim di belakang yang maknanya sama, yaitu ya Allah. Jadi ketika kita mengucapkan Allahumma artinya adalah ya Allah. Ya. Ighfirli, ampuni aku. Ighfir, ghafara dalam bahasa Arab artinya adalah sataro. Jadi kalau orang meminta ampunan dari Allah artinya meminta satar. Apa satar? Sutroh. Apa sutroh? Satir. Apa satir, Pak? Penutup. Ya. Ketika seseorang meminta kepada Allah, ya Allah, ighfirli, aku meminta kepada engkau untuk menutupi diriku. Hal ini kita dapatkan sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Jadi bisa kita lihat ikhwan, para hadirin dan hadirat, hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, riwayat Imam Ahmad, An-Nasai dan As-Suyuti dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW mengatakan, ini keadaan kondisi umat manusia di hari kiamat berkaitan dengan kalimat ghafara atau satar. Ya, innallaha yudnil mu'min, sesungguhnya Allah mendekatkan orang beriman. Fayadau alaihi kan fahuwa satarahu minan nas. Jadi subhanallah, nanti akan ada saat-saat di antara kita semuanya, seluruhnya orang beriman, akan ada waktu untuk berdialog dengan Allah langsung. Tidak ada yang lain. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang beriman akan berdialog langsung dengan Allah biduni turjuman, tanpa penterjemah. Bisa kita bayangkan ikhwan, seorang yang beriman selama sholatnya, selama ibadahnya di dunia belum pernah berjumpa dengan Allah, kemudian di hari kiamat dia diberikan waktu untuk berdialog dengan Allah. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, ketika orang beriman didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkanlah di sisi orang beriman tersebut penghalang. Dihalangi dirinya dari pandangan manusia, hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditutupi dirinya dengan Allah. Dan ini akan terjadi bagi orang yang meyakini kejadian ini. Itu orang beriman. Karena ini perkara yang gaib. Ya, bagian daripada beriman dengan hari kiamat adalah beriman dengan kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari kiamat. Termasuk kategori adalah kisah nyata ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Orang beriman akan berdialog
dengan Allah langsung, berduaan dengan Allah. Didekatkan dirinya di hadapan Allah, ditutupi dirinya dari seluruh manusia. Tidak ada manusia yang bisa melihat orang tersebut dengan dialognya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqarriduhu bidunubihi. Setelah dia didekatkan, ditutupi dirinya, dikasih satarahu, ditutupi dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam apa bentuk satarnya, apakah kain dan seterusnya, yang jelas ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqarriruhu bidunubihi. Ketika dia berada dalam kondisi berduaan dengan Allah, dia ditetapkanlah dosa-dosa yang dia kerjakan. Dosa-dosa yang dia kerjakan di dunia dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayaqul. Kemudian Allah mengatakan kepada orang tersebut, ata'rifu dzanba kadza? Kenalkah kamu dosa ini? Artinya dosa yang pernah kau kerjakan ini, ingat nggak? Tahu nggak kamu ini? Kemudian ata'rifu dzanba kadza? Kemudian Allah katakan apa? Apakah kamu tahu dosa ini? Artinya seluruh dosa-dosa disebutkan di hadapan pemiliknya, yaitu kita semuanya. Ya, ketika ini orang dikatakan demikian, kamu tahu nggak ini dosa ini? Kamu tahu tidak? Fayaqulu na'am ay rabbi. Maka hamba tersebut yang beriman ini mengatakan, iya ya Allah, benar. Tidak bisa memungkiri, karena orang beriman la yakdzib. Orang beriman tidak berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mungkin berdusta. Maka kita dapatkan orang beriman tersebut mengatakan, na'am ay rabbi. Ya betul ya Allah, ini dosaku. Aku mengetahuinya. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a nafsahu annahu qad halak. Sampai ketika dia menetapkan, mengakui dosa-dosanya, dia akui setiap dosa yang disebutkan di hadapannya, dia akui itu dosanya. Dia akui hal tersebut sampai dia merasa, oh saya akan binasa. Kalau dosa ini banyak yang saya kerjakan, dan subhanallah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat di hadapan dirinya seluruh dosa yang dia kerjakan, maka dia merasa dirinya akan binasa. Wah, pasti saya celaka. Kemudian Allah mengatakan apa? Allah berfirman tatkala kondisi hambanya sudah ketakutan. Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Allah berfirman kepada hamba tersebut, sesungguhnya aku, kata Allah, telah menutup dosa-dosamu ketika kamu kerjakan di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Maka aku saat ini mengampuni dosa kamu ini, hari ini, di hari pembalasan ini. Jadi subhanallah, keistimewaan orang beriman, dosa-dosanya ketika dikerjakan di dunia ditutupi oleh Allah, maka di hari kiamat di kalimat ini akan didengar oleh orang beriman. Ketika dosa engkau itu dikerjakan, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Kemudian Allah katakan apa? Aku telah menutupinya ketika engkau sedang di dunia, maka hari ini aku telah mengampuninya. Tsumma yu'ti kitab hasanatihi biyamini. Kemudian orang beriman tersebut setelah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikanlah kitab catatan amalan-amalan kebaikannya dengan tangan kanannya. Wa ammal kafir wal munafiq. Adapun orang yang kafir dan orang munafik, fayaqulul ashhad, maka para saksi mengatakan, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natallah 'alal zalimin. Oh, mereka ini orang kafir dan munafik ini orang yang mendustakan Allah Rabb mereka. Sungguh laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Maka dari kalimat ini, kata Syekh Al-Utsaimin, kata ghafara adalah sataro. Artinya ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meminta kepada Allah, Allahumma ghfirli, artinya Allahumma astur aurati, Allahumma astur dunubi. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku, artinya ya Allah tutup diriku yang punya dosa ini. Ampuni dosaku dengan menutupinya. Ya.
dari kalimat ghafara adalah maknanya satara. Kemudian yang selanjutnya dalam hadis ini disebutkan ada kalimat in syi'ta. Dalam kalimat inilah pembahasan kitab tauhid berdalil dengan hadis ini. Ya, ketika seseorang meminta kepada Allah ampunan, tetapi kok diikat, ya Allah, kalau engkau ampuni aku, ya kalau engkau kehendaki ampuni aku, ya ampuni. Kalau tidak, seakan-akan begitu. Ya Allah, rahmati aku. Kalau engkau berkehendak, kalau tidak mau, ya sudah. Seakan-akan dia apa? Ada tiga cacat dalam doa ini. Ada tiga cacat, ada tiga aib dalam doa ini yang disebutkan Syekh Al-Utsaimin. Yang pertama adalah annahu yash'ur bi annallaha lahu mukrihun 'ala syai'. Seakan-akan dengan kalimat tersebut Allah itu terpaksa, atau Allah itu ada sesuatu yang ditakuti oleh Allah. Jelas ini adalah celak dalam tauhid orang tersebut. Ya. Orang ketika berdoa dengan diikat seperti itu, in syi'ta, kalau engkau berkehendak, seakan-akan Allah tidak sanggup. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika orang berdoa seperti ini, ya Allah ampuni aku kalau engkau berkehendak, ini seakan-akan hamba tersebut memandang pengampunan dari Allah, pemberian ampunan dari Allah kepada dirinya, kasih sayang dari Allah yang Allah berikan kepada dirinya, seakan-akan ini perkara yang berat. Kan begitu Pak ya, kalau kita minta tolong sama tetangganya, Pak bisa bantu saya nggak? Jadi ada negosiasi, bisa bantu saya, seakan-akan nggak bisa bantu, kan begitu? Seakan-akan kita memandang Allah begitu kalau doanya begini. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku kalau engkau mampu, seakan-akan begitu. Seakan-akan Allah mengampuni hambanya itu tidak mampu. Seakan-akan hamba ini membayangkannya apa? Yang berdosa itu lebih banyak daripada yang taat kepada Allah. Artinya Allah sibuk. Ya, jelas ini bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis riwayat Muslim yang lainnya, Rasulullah mengatakan, liyu'adzimir raghbah, hendaklah seseorang itu ketika mengharap perbanyak harapannya, jangan setengah-setengah. Meminta kepada Allah, minta yang banyak, jangan yang kecil-kecil. Minta yang besar. Kata Syekh Al-Utsaimin, liyas al-masya min qalil wa katsir. Mintalah kepada Allah mau yang kecil, mau yang besar, mau yang banyak, mau yang sedikit. Jangan dia mengatakan hada katsir la as'alullah. Jangan dia katakan ini kayaknya banyak permintaan saya. Dari bangun tidur saya sudah minta Allah. Ketika makan saya minta Allah, ketika mandi dan seterusnya, ketika cari rizki, ketika naik motor, ketika tidur dan seterusnya. Akhirnya dia katakan, saya tidak akan minta kepada Allah untuk sekarang. Sudah banyak permintaan saya kepada Allah. Ini salah. Karena kata Rasulullah, liyu'adzimir raghbah, hendaklah pengharapan kita kepada Allah diperbesar. Ya, kenapa? Fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'tah. Karena Allah tidak berat dengan pemberiannya. Allah tidak berat dengan pemberiannya. Artinya ketika kita meminta. Bahkan kita pernah menyebutkan yang hadisnya disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'in Nawawi. Seandainya seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia meminta dalam satu tempat, kemudian seluruh permintaannya dikabulkan oleh Allah, maka tidak akan mengurangi kerajaan Allah, kecuali apa ikhwan? Seperti kalau ada jarum yang dimasukkan ke air laut, kemudian ditarik itu jarum, berapa tetes air laut yang diambil dari jarum, yang menempel di jarum? Mungkin 2 tetes, 3 tetes.
itu adalah rizki yang Allah berikan kepada seluruh makhluk, dari seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia, dari awal sampai akhir dari kalangan jin dan manusia. Seluruhnya meminta di satu waktu, kerajaan Allah hanya berkurang 1 tetes 2 tetes dibandingkan lautan seluruhnya. Maka jangan pernah kita bersuudzon kepada permintaan kita kepada Allah tidak akan dikabulkan. Yang ketiga, ketika kita berdoa dengan doa seperti ini, orang tersebut seakan-akan dia tidak membutuhkan Allah. Ini kata Syekh Utsaimin. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang benar sebagaimana kata Rasulullah, Pak, liya'zimil mas'alah. Jangan ragu ketika berdoa. Maksudnya apa? Jangan mengatakan ya Allah kalau engkau menghendaki ampuni aku. Jangan, tapi kalimatnya apa? Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Allahumma arhamni, Allahumma arhamni, Allahumma arhamni. Kemudian yang selanjutnya adalah, apakah ketika orang meminta kepada Allah, apakah dia dikabulkan oleh Allah? Tidak. Hal yajzimul bil ijabah, hal yujzamu bil ijabah. Apakah orang ketika berdoa seperti ini, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni, dan seterusnya, apakah dia dijamin doanya dikabulkan oleh Allah? Kata Syekh Utsaimin, ada 2 kemungkinan. Ketika kita meminta kepada Allah dengan kalimat seperti itu, mungkin kita sedang cari rezeki yang halal, yang ingin berkah. Kita ingin mendapatkan hidup yang tenang, kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah dan seterusnya. Kita meminta kepada Allah. Apakah ketika kita meminta ini dikabulkan oleh Allah? Tidak. Kata Syekh Utsaimin, ada 2 kemungkinan. Pertama, kalau perkara ini, pengabulan doa ini kembali kepada kemampuan Allah, artinya ketika orang meminta, ya Allah ampuni aku, kalau ampunan Allah ini, Allah mengampuni hambanya, kembali kepada kemampuan Allah dalam mengampuni hambanya, dalam memberikan rizkinya, maka ini mesti terjadi. Bisa dipahami ikhwan? Karena Allah tidak bisa dihalang-halangi. Artinya Allah maha sanggup. Dan tadi telah kita sebutkan, seluruh hamba meminta, seluruhnya dikabulkan. Dan tidak akan mengurangi kerajaan Allah kecuali sedikit. Artinya kalau dikembalikan kepada perbuatan Allah, maka itu kita jamin, kita yakini, jangan pernah putus asa bahwasanya Allah senantiasa mengabulkan doa hambanya. Tetapi kalau dikembalikan kepada pemilik doanya, yaitu kita ini, apakah dikabulkan atau tidak? Kembali kepada dirinya. Karena boleh jadi ada penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Ya. Ada penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Sebagaimana juga telah kita dapatkan dalam hadis Arba'in. Ini saya motivasi antum agar menghafal hadis Arba'in Nawawi. 40-an hadis, kurang lebih 43-an. Antum hafal hadis itu. Ini kelas TK, Pak. Di Arab Saudi kalau orang hafal 40 hadis itu sudah kelas TK. Taman bukan kakek-kakek, taman kanak-kanak. Anak kecil sudah hafal. Kalau di Indonesia baru hafal hadis 1 saja sudah bangga. Besoknya jadi ustadz ceramah, khutbah Jumat. Tapi kalau di Arab belum. Kenapa? Karena ulama di sana sangat menghormati Al-Quran dan hadis. Sehingga kalau orang baru hafal 40 hadis itu kelas TK. Dalam hadis Arba'in kita dapatkan apa? Ada seorang hamba, Ash'atha ra'su wa aghbar. Ada seorang hamba, kepalanya kusut, rambutnya, pakaiannya compang-camping, ya, berarti menunjukkan dia letih mengadakan perjalanan. Dia mengangkat tangannya, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Apa? Kata Rasulullah, bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Wa mat'amahu haram, makanannya makanan yang haram. Masyrabahu haram, minumannya haram.
Ya. Wa ghudhiya bil haram. Dia bergelimang dalam keharaman. Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Semoga ini diantara bentuk pengabulan doa. Bismillah. Fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali penghalang-penghalang doa, dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya ingin pada kesempatan kali ini saya ingin menyebutkan beberapa hal yang bisa menjadi sebab ampunan Allah bisa kita raih. Termasuk kita mengadakan kajian ini termasuk kategori sebab kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sebab-sebab agar dosa kita diampuni oleh Allah, bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala 3 syarat utama orang bertaubat. Pertama adalah an-nadam, adanya penyesalan. Ya. Al-iqla minad danbi. Kemudian apa, Pak? Melepaskan dirinya dari dosa, berjanji tidak akan mengulangi. Yang pertama tadi adalah adanya menyesal. Dosa yang pernah kita kerjakan mesti kita sesali. Jangan kita bangga-banggakan. Yang kedua, mesti berjanji tidak akan mengulangi. Yang ketiga, mesti berusaha untuk memperbaiki dirinya di masa yang akan datang. Dengan apa? Mengerjakan amalan-amalan kebajikan. Maka kalau betul kita menyesal, Rasulullah katakan apa? An-nadamu huwa taubah. Penyesalan itu adalah bentuk orang bertaubat. Taib. Ya, ini yang pertama. Kemudian sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertaubat merupakan amalan yang paling utama dan cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, lillahi asyaddu farahan bi taubati abdihi min rajulin adalla rahilatahu bi ardin muhlikatin dauriyah. Dawiyah. Sungguh Allah lebih bergembira, Allah lebih senang kepada seorang hamba yang bertaubat daripada seorang lelaki yang tersesat perjalanannya. Bisa dibayangkan ikhwan, Allah itu lebih senang kepada orang yang bertaubat dibandingkan seorang lelaki yang kehilangan barang perbekalannya ketika dia safar, dan dia berada di tempat yang binasa, hancur binasa, artinya di padang pasir, tidak ada makanan. Kemudian makanannya itu terbawa dengan kendaraannya, yang binatang itu yang membawa makanannya. Kemudian hamba tersebut mencari-cari kemana kemari sampai dia putus asa. Dia kemudian tertidur di bawah pohon, mengatakan, sudah, biar saya mati saja. Artinya ketika dia mencari-cari makanannya yang terbawa oleh kendaraannya, tidak ada bekal kecuali itu. Kemudian orang tersebut mengatakan di hadapan dirinya, sudah, saya tidur saya di bawah pohon sampai saya mati. Ketika dia tidur kemudian terbangun, di hadapannya ada kendaraannya dikembalikan oleh Allah. Bagaimana ikhwan? Orang tersebut pastinya akan berbahagia ketika barangnya, modal perjalanannya kembali lagi dengan kendaraannya, bukan hanya makanannya. Maka kata Rasulullah lillahi asyaddu farahan bi taubati abdi. Sungguh Allah lebih bergembira kepada kita yang bertaubat daripada orang yang bergembira ketika
barang bawaannya itu pulang kembali kepada dirinya setelah dia bangun tidur, dan dia akan mati kelaparan. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Artinya kalimat taubat mesti senantiasa kita perbanyak. Yang kedua, sebab mendapatkan ampunan Allah adalah merealisasikan tauhid dan menjauhkan diri kita dari kemusyrikan. Kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, dan telah kita bahas dalam kajian sebelumnya, walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam surat Al-An'am ayat 82, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedoliman, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan di dunia dan keamanan di akhirat, dan mereka mendapatkan petunjuk. Siapa orang yang tidak mendolimi dirinya? Orang yang tidak menyekutukan Allah. Maka berbahagialah orang yang tidak menyekutukan Allah, karena dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis kursi menyatakan, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangi aku, kata Allah, dengan seluruh dosa sebesar bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau menjumpai diriku, kata Allah, dengan membawa dosa sebesar bumi tapi tidak menyekutukan Allah, la ataituka bi qurabiha magfirah, maka aku akan memberikan kepada engkau sebesar bumi ampunan Allah. Maka jelas ini merupakan keistimewaan orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkaitan dengan tidak menyekutukan Allah, kisah nyata di hari kiamat. Hadisnya sahih menurut syarat riwayat Imam Muslim, tapi tidak terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dan Imam At-Tirmidzi. Salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Amr ibn Al-As, beliau katakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah akan melepaskan, membersihkan seorang lelaki dari umatku. Ikhwan, seorang lelaki dari umat Nabi Muhammad akan dibersihkan oleh Allah ala ru'usil khalaiq, di hadapan para pemimpin makhluk di hari kiamat. Fayunsaru alaihi tis'a wa tis'ina sijillan, kemudian ditebarkan di hadapan orang ini yang akan dibersihkan dosanya, ditebarkan di hadapannya 99 catatan amalan dosanya. Lembaran amalan dosanya ada 99 lembar. Kullu sijillin mithla madil basar. Subhanallah, Pak. Lembaran catatan amalannya, satu lembarnya bukan selembar ini, tapi kata Rasulullah, satu lembarnya itu sejauh mata memandang. Bayangkan berapa banyak dosanya satu lembar itu. Bapak-bapak, kalau kita bisa memandang tempat ini, misalkan padang pasir panjang, mungkin berapa kilometer bisa kita pandang. Kita ambil satu titik di sana. Ini amalan satu lembar itu. Dan amalannya ada 99 catatan amalan orang ini, seluruhnya dosa. Dosa-dosa, 99 lembar. Yang satu lembarnya itu sejauh mata memandang. Subhanallah. Thumma yaqul, maka Allah berfirman kepada orang ini di hari kiamat, atadhkuru min hada syai'an, atun kiru min hada syai'an. Jadi orang ini
Dia diberikan catatan amalan dosanya 99 lembar. Kemudian dikatakan kepada orang ini, engkau mau mengingkari kah? Mengelak dari lembaran ini? Dari catatan-catatan ini kamu mau menolak? Maka kata orang ini, adlimuka katabati al-hafidun, adolamaka katabati al-hafidun. Allah katakan kepada orang ini, apakah para petugas dari kalangan malaikat yang mencatat amalanmu ini telah mendolimimu wahai hamba Allah ini? Jadi orang ini betul-betul diinterogasi oleh Allah, disidang oleh Allah. Kalau betul dari catatan amalanmu itu ada yang bentuk kedoliman yang ditulis oleh para malaikat, silakan ungkapkan sekarang. Kurang lebih begitu. Apakah para malaikat mencatat amalanmu itu dalam lembaran 99 ini mendolimi engkau? Silakan dibaca. Maka orang ini tidak bisa menolak, tidak bisa mengelak. Dia katakan, la ya Rabb, tidak ya Allah, tidak ya Allah. Malaikat betul-betul mencatat apa yang aku amalkan dari dosa-dosaku. Fayaqulu afalaka udhrun. Maka Allah mengatakan, kamu punya udzur tidak? Ada udzur tidak dari amalan-amalan 99 dosa lembar itu? Ada udzur tidak untuk tidak dikatakan dosa? Maka orang ini hanya bisa mengatakan, la ya Rabb, tidak ya Allah. 99 lembar ini seluruhnya dosa yang aku akui, aku kerjakan. Kemudian bala fayaqulu, Allah mengatakan, benar, betul engkau mengakui dosamu 99 lembar ini dosamu. Innalaka indana hasanah. Tapi ingat hambaku, kata Allah, dosamu memang 99 lembar sejauh mata memandang masing-masing lembarannya. Tapi engkau punya satu kebaikan. Bismillah. Coba kita lihat ikhwan. 99 dosa, lembaran ini seluruhnya dosa. Tapi Allah katakan kepada hamba ini, engkau ini masih punya satu kebaikan. Fa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Sesungguhnya engkau di hari ini tidak akan mungkin didolimi. Ya, engkau hari ini tidak akan didolimi. Fa yakhruj bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dikeluarkanlah bitokoh. Apa Pak bitokoh? Kartu. Kalau tadi catatan lembaran itu sejauh mata memandang seluruhnya dosa-dosa, tapi kata Allah, tenang, engkau masih ada satu kebaikan, masih punya satu kartu. Yang kartu tersebut adalah persaksian engkau mengucapkan dengan lisanmu, dengan hatimu, dengan anggota tubuhmu, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba Allah, budaknya Allah, dan utusannya Allah. Maka dikatakan kepada orang tersebut, uhdur waznak, ay ahdir waznak, datangkan timbanganmu. Ya, dihadirkanlah timbangannya. Fayaqulu ya Rabbi ma hadhil bitaqah ma hadhihi sajalat. Jadi dia bingung ketika orang tersebut diperintahkan untuk ditimbang 99 lembaran amalan dosanya sejauh mata memandang, ditempatkan dalam neraca timbangan yang satu, dengan kalimat syahadatnya di timbangan neraca timbangan yang lain. Maka orang ini mengatakan, ya Allah, dia sudah ketakutan, kayaknya dosanya itu menjadikan berat. Karena berapa lembar? 99 lembar. Maka dikatakan, faqala, maka Allah berfirman, fa innaka la tudlam. Fa innaka la tadlim. Sesungguhnya engkau ini tidak mendolimi Allah. Engkau tidak menyekutukan Allah. Faqala, maka Allah berfirman, fatuda'us sajadat wa thaqulatil bitaqah. Kemudian apa ikhwan? Ditempatkanlah neraca-neraca itu dengan kondisi apa?
99 lembaran dosanya di tempat yang satu, kartu kalimat syahadat tadi di tempat yang lain, ternyata beratnya kembali kepada kalimat syahadat yang dia ucapkan dengan lisan, dengan hatinya, dengan anggota tubuhnya. Artinya dia memang berdosa. Dosa besar yang dia kerjakan, dosa kecil yang dia kerjakan, tidak ada apa-apanya dibandingkan kalimat la ilaha illallah yang dia jaga. Dia tidak menyekutukan Allah, tapi dia terjerumus kepada dosa besar. Ini hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Ibnu Hibban. Hadisnya sahih menurut syarat Imam Muslim. Wa ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, sebab-sebab mendapatkan ampunan Allah adalah beramal saleh. Dan ini kita tahu hari Jumat hari terbaik. Maka mari kita berusaha untuk sama-sama menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di hari Jumat, demikian juga di hari-hari yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, penyebab ampunan yang Allah berikan kepada orang berdosa adalah menjauhi kejelekan dan menjauhi dosa. Sebagaimana Rasulullah katakan, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu yang kita kerjakan menuju salat 5 waktu yang lainnya, salat Jumat menuju salat Jumat yang lainnya, saum Ramadan menuju saum Ramadan yang selanjutnya, menjadi penghapus dosa kalau kita menjauhi dosa besar. Yang selanjutnya adalah berbuat baik kepada manusia, bahkan kepada binatang. Rasulullah katakan, fi kulli kabidi ratbatin ajrun. Di setiap makhluk yang bernyawa akan bernilai pahala sedekah. Artinya ketika kita mendapatkan binatang, bahkan saya dapatkan kisah nyata di zaman Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab, pemimpin yang adil sebagaimana kakeknya Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz, beliau biasa memerintahkan para pejabat dirinya, para menterinya untuk apa? Untuk membawa sekarung biji-bijian, ditempatkan di mana? Di gunung-gunung. Untuk siapa? Beliau katakan untuk berniat memberi sedekah kepada burung-burung yang hinggap di gunung tersebut, yang mereka kesulitan mendapatkan makanan. Dalam rangka apa? Meraih pahala sedekah dari bersedekah kepada binatang. Tapi umat Islam sekarang makan ikan bakar, kucing lewat diusir. Makan daging, ayam lewat juga diusir. Tidak bagi-bagi rizki. Artinya ini mungkin amalan sunnah yang sering dilupakan oleh sebagian umat Islam. Kemudian yang terakhir adalah berdoa. Memperbanyak doa agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhwan dan akhwat, demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Bismillah. Sedikit saya tambahkan, kenapa pembahasan doa ini dimasukkan kategori pembahasan kitab tauhid. Pertama, karena orang tersebut dia rusak tauhid rububiyahnya. Ketika dia mengatakan Allah kehendaknya terbatas, insyita, kalau Allah berkehendak, seakan-akan Allah kehendaknya terbatas, maka ini cacat dalam tauhid orang tersebut dalam berdoa. Maka hati-hati ketika kita berdoa. Solusinya apa? Tolong dibaca doanya Rasulullah kalau kita belum hafal. Ini yang pertama. Kedua, orang tersebut seakan-akan tidak butuh Allah. Ya, dengan kalimat ini berarti dia bersuudon dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kalau tauhid rububiyah berarti dia suudon kepada perbuatan Allah,
Kalau tauhid uluhiyah dia suudzon dengan perbuatan dirinya kepada Allah. Dia cara berdoanya salah. Karena kita tahu tauhid uluhiyah adalah perbaiki cara kita beribadah kepada Allah. Hak Allah dalam perbuatan kita. Maka ini adalah cacat dalam tauhid uluhiyahnya. Demikian juga berkaitan dengan asma dan sifat, berarti dia seakan-akan tidak yakin dengan Allah yang menamakan dirinya yang maha mengampuni, yang maha menyayangi. Artinya kasih sayangnya tidak terbatas, ampunannya tidak terhingga. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan satu request lagi dari akhi Abu Safwan, para jamaah kajian diundang, ada undangan akikah. Beliau telah mendapatkan momongan yang baru. Barakallahu fil mauhibilak wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyudahu. Semoga Allah menjadikan berkah untuk beliau ini, mengundang kita di hari Sabtu acara akikah, makan daging kambing pada duhur ya, di Jalan Anawai Residen, Blok B nomor 6 Lepo-Lepo ya. Barakallahu fikum wa yassarallahu murakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.